Selamat datang kembali di channel kami. Selama lebih dari 3,5 tahun, dunia telah menyaksikan salah satu konflik paling brutal di abad ini, perang antara Rusia dan Ukraina. Di tengah sorotan global, Presiden Rusia Vladimir Putin kini muncul di panggung dunia untuk secara langsung membela invasi negaranya. Namun, yang menarik, ia tidak melakukannya di Moskow, melainkan di sebuah forum yang penuh dengan sekutu-sekutunya. Saat menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Shanghai Cooperation Organization, SCO, di Tianjin, China, Putin menyampaikan narasi versinya. Ia tidak hanya membela invasi, tetapi juga secara langsung menyalahkan Barat sebagai pemicu perang. Lalu, apa saja argumen yang ia sampaikan? Mengapa ia memilih panggung SCO untuk menyampaikan pesan ini? Dan apakah narasi ini akan mengubah arah konflik yang sudah buntu? Mari kita bedah tuntas. Dalam pidatonya yang disampaikan di depan para pemimpin dunia, termasuk Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi, Putin dengan tegas menyangkal bahwa invasi Rusia adalah pemicu krisis. Sebaliknya, ia menunjuk pada dua alasan utama yang menurutnya adalah akar dari konflik ini. Pertama, ia menyebut kudeta di Ukraina, yang didukung dan diprovokasi Barat. Putin merujuk pada revolusi pro-Eropa di Ukraina pada tahun 2013 hingga 2014, yang menggulingkan presiden pro-Rusia. Menurut narasi Rusia, itulah saat ketidakstabilan dimulai. Sebagai respons, Moskow mengklaim semenanjung Crimea dan mendukung separatis di wilayah timur Ukraina. Kedua, Putin menyebut upaya Barat yang terus-menerus untuk menyeret Ukraina ke NATO sebagai pemicu krisis. Kekhawatiran akan ekspansi NATO ke timur telah lama menjadi salah satu pendorong utama dalam kebijakan luar negeri Rusia. Pilihan Putin untuk menyampaikan pidato ini di KTT SCO bukanlah kebetulan. KTT ini dihadiri oleh sekutu-sekutu dekat Rusia, termasuk China, India, dan Iran. Moskow dan Beijing telah berulang kali memuji SCO sebagai sebuah alternatif bagi blok-blok politik dan keamanan yang dipimpin oleh Barat, termasuk aliansi NATO. Dengan berbicara di hadapan audiens yang ramah ini, Putin tidak hanya mencari dukungan, tetapi juga mencoba melegitimasi tindakannya di mata negara-negara non-Barat. Ia ingin menunjukkan bahwa Rusia tidak sendirian dan bahwa ada visi alternatif untuk tatanan dunia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa dunia membutuhkan sistem yang akan menggantikan model-model eurosentris dan Euro-Atlantik yang sudah ketinggalan zaman. Ia juga memuji upaya perdamaian yang diusulkan oleh China dan India, yang dianggapnya lebih netral dan objektif. Namun, terlepas dari narasi yang disampaikan Putin, realitas di lapangan sangat berbeda. Perang telah berlangsung selama 3,5 tahun tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Meskipun ada seruan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Amerika Donald Trump, untuk gencatan senjata dan negosiasi, semua upaya perdamaian hingga kini tersendat. Mengapa? Karena Putin menolak seruan gencatan senjata dan justru mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Sebagai prasyarat perdamaian, ia menuntut Ukraina untuk menyerahkan lebih banyak wilayahnya dan menarik dukungannya dari Barat. Tuntutan-tuntutan ini telah ditegaskan oleh Kiev sebagai hal yang tidak akan pernah diterima. Ini menunjukkan adanya jurang pemisah yang sangat besar antara narasi Putin yang menyalahkan Barat dan tuntutan keras yang ia ajukan di meja perundingan. Pidato Putin di KTT SCO bukan hanya tentang membela masa lalu, tetapi juga tentang membentuk masa depan. Dia menggunakan panggung ini untuk mengirimkan pesan jelas bahwa Rusia tidak akan mundur dan bahwa mereka memiliki narasi sendiri yang didukung oleh sekutu-sekutunya. Narasi ini adalah bagian dari perang informasi yang lebih besar, di mana setiap pihak berusaha memenangkan opini publik global. Bagi Rusia, KTT SCO adalah platform yang sempurna untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki sekutu kuat yang berbagi visi untuk tatanan dunia yang lebih multipolar. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah narasi Putin ini bisa mengubah opini publik di luar Barat? Dan apakah KTT SCO benar-benar akan menjadi awal dari tatanan dunia yang baru?